Jangan mencampurkan kapur dengan pupuk terutama NPK ataupun SP36 karena akan mengikat P atau melepas gas amonia dari pupuk N. Sangat tidak dianjurkan. Jika kapur dolomit 100 mesh yang kita gunakan, maka paling lambat 6 minggu setelah aplikasi kapur seharusnya sudah dilakukan pemupukan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik dan melihat dokumentasi ini. Ini adalah bagian ketiga dari dokumentasi kita tentang pengapuran. Jika kalian menganggap dokumentasi ini bisa bermanfaat untuk sesama petani, dimanapun berada, silakan share. Sebelumnya, kita sudah bahas tentang hubungan pengapuran dengan ketersediaan unsur hara, jenis kapur yang umumnya digunakan, dan perkiraan dosis kapur jika 1 hektar ataupun jika hanya areal tanam saja yang akan diberikan kapur. Yang belum lihat, silahkan cek di tautan di atas. Pertanyaan selanjutnya, berapa lama waktu yang digunakan kapur untuk menaikkan pH tanah? Ini sangat berkaitan erat dengan istilah mesh. Terkadang, di kemasan kapur pertanian kita menemukan kata mesh 100, mesh 80, atau mesh 60, bahkan di bawah mesh 60. Mesh adalah ukuran dari jumlah lubang suatu jaringan atau kasa pada luasan 1 inci persegi panjang atau kasa yang bisa dilalui oleh material padat. Sederhananya, mesh adalah ukuran kehalusan dari kapur yang akan digunakan. Semakin besar angka ukuran mesh screen, makin halus material yang bisa terloloskan. Contohnya, mesh 100 memiliki arti terdapat 100 lubang pada bidang jaringan atau kasa seluas 1 inci. Dan mesh 100 ini yang paling banyak ditemukan pada kemasan kapur dolomit. Waktu yang dibutuhkan material pengapuran untuk bereaksi dengan tanah sangat bergantung pada ukuran partikelnya. Semakin halus bahannya, semakin cepat reaksinya. Seperti pada grafik berikut ini. Dari grafik ini, kita bisa melihat bahwa waktu yang dibutuhkan kapur untuk menaikkan pH tanah sangat dipengaruhi oleh kehalusannya. Grafik ini adalah hasil percobaan rumah kaca di Oregon State University. Dalam grafik ini dibutuhkan lebih dari 1 tahun untuk kapur 20 hingga 30 mesh untuk menaikkan pH tanah hanya 0,5 digit saja. Tetapi, kapur 100 mesh menaikkan pH sebesar 1,5 unit hanya dengan waktu 2 minggu. Material kapur dengan mesh 40 hingga 50 membutuhkan waktu sekitar 12 hingga 18 bulan untuk bereaksi sepenuhnya. Material kapur dalam kisaran 20 hingga 40 mesh akan bereaksi 60% dalam waktu 3 tahun. Dan material mesh 10 hingga 20 hanya 30%. Apa artinya? Bahwa ukuran kehalusan bahan pengapuran itu sangat penting. Semakin halus kapurnya, semakin cepat reaksinya. Kapur dengan tekstur halus seperti mesh 100 saja hanya membutuhkan waktu 2 minggu hingga 6 minggu untuk menghasilkan peningkatan pH tanah yang signifikan. Kalsium oksida atau kapur bakar dan kalsium hidroksida atau kapur hidrasi secara alami adalah yang paling baik. Tetapi batu kapur dan dolomit yang hanya dihancurkan seringkali relatif kasar dan bereaksi lebih lambat dibanding kalsium oksida dan hidroksida di atas. Lalu, dengan mengetahui lama waktu yang digunakan kapur menaikkan pH tanah, apa artinya dengan praktek perkebunan kita? Ini adalah acuan kita untuk melakukan pemupukan, sebagaimana yang kita bahas di dokumentasi pertama. Silakan cek di sini yang belum lihat. Bahwa pH tanah yang mendekati netral akan menunjang ketersediaan unsur hara makro bagi tanaman seperti unsur N, P, dan K. Jika lahan kita berada di kisaran masam, sebaiknya ditingkatkan pH-nya dulu. Sehingga unsur hara tersebut yang akan diberikan melalui pemupukan akan diserap lebih maksimal oleh tanaman kita. Jika kapur dolomit 100 mesh yang kita gunakan, maka paling lambat 6 minggu setelah aplikasi kapur seharusnya sudah dilakukan pemupukan, terutama pemupukan unsur hara makro, yaitu pemupukan NPK. Karena hanya dalam waktu 2 hingga 6 minggu,
pH tanah kita sudah naik mendekati netral. Dan ini adalah waktu yang lebih tepat untuk memberikan nutrisi. Selanjutnya, bagaimana proses pengapuran yang tepat dan aman bagi kita di kebun? Berikut adalah rekomendasi menurut Dave Leonard dalam bukunya Soils, Crops, and Fertilizers Use tahun 1980. Kapur harus disebarkan secara merata di atas permukaan tanah dan kemudian dicampur secara menyeluruh di bagian atas tanah atau topsoil. Saat mengaplikasikan kapur dengan tangan, kenakan masker dan berhati-hatilah, terutama jika menggunakan kapur bakar atau kapur mati. Karena ini adalah bahan yang keras dan dapat menyebabkan iritasi, terutama jika kulit basah. Saat mengaplikasikan kapur di atas rerumputan yang sudah tua, bisa langsung disebarkan tanpa dilakukan pengelolaan tanah. Aplikasikan kapur minimal 2 hingga 6 bulan sebelum tanam, karena waktu reaksinya lambat. Sesuaikan dengan ukuran mes kapur juga. Sebagai catatan bahwa kapur tidak akan bereaksi selama musim kemarau, kecuali dilakukan penyiraman, karena diperlukan tanah yang lembab agar kapur dapat bereaksi. Jika kapur mahal atau sulit untuk diaplikasikan, dapat dilakukan spot liming di barisan atau zona tanaman langsung. Sesuaikan dengan modal kita. Di bagian area tanaman tajuk saja, yang nantinya akan dilakukan pemupukan. Kita sudah bahas juga di dokumentasi sebelumnya. Silakan cek di tautan ini. Jangan mencampurkan kapur dengan pupuk terutama NPK ataupun SP36 karena akan mengikat P atau melepas gas amonia dari pupuk N. Sangat tidak dianjurkan. Bersihkan semua peralatan yang digunakan saat pengapuran terutama material logam karena bisa menyebabkan korosi. Jika menggunakan pupuk kandang dan pupuk bentuk asam lainnya, pengapuran mungkin diperlukan setiap 2 hingga 5 tahun sekali. Tanah tekstur berpasir atau jenis lainnya dengan kapasitas penyangga rendah sebaiknya lebih sering dilakukan. Lalu, apakah ada efek yang ditimbulkan jika pengapuran di lahan kita berlebihan? Ya, pengapuran akan menyebabkan toksisitas kalsium dan magnesium sehingga lebih baik menghindari menaikkan pH lebih dari 1 digit penuh sekaligus. Jangan menaikkan pH tanah lebih dari 6,5. Sebaiknya cukup menaikkan pH tanah sampai 5,5 ataupun 6 saja. Karena pengapuran yang berlebihan jauh lebih buruk daripada tidak mengapur sama sekali. Karena meningkatkan pH di atas 6,5 berpotensi terjadinya defisiensi mikronutrien, kecuali molybdenum, terutama dalam kasus besi dan mangan. Ketersediaan fosfor mulai menurun di atas pH 6,5 karena pembentukan senyawa yang relatif tidak larut dengan kalsium dan magnesium. Cukup sekian untuk dokumentasi kita tentang pengapuran ini. Materi ini berdasarkan referensi dari Dave Leonard dalam bukunya Soils, Crops, and Fertilizers Use tahun 1980. Yang ingin lebih mendalami, silakan dibaca. Linknya akan saya simpan di deskripsi video ini. Jika ada masukan dan saran, silakan tulis di kolom komentar. Bersama-sama kita saling berbagi informasi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Karena kita adalah penyangga tatanan negara, yaitu petani.